Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku yang soleh dan solehah. Siap. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Hari ini kelas 5 berangkat semua? Alhamdulillah. Terima kasih ya kalian sudah selalu hadir. Sebelum kita pembelajaran pada siang hari ini, Pak Guru akan mengingatkan tentang kesepakatan kelas kita ya. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, Pak Guru akan mengingatkan tentang kesepakatan kelas yang telah kita buat. Ini ada kesepakatan kelas kita yang belum pernah kita buat. Ada saling menghormati dan menghargai, menjaga keamanan kelas, Saling menolong, bertanggung jawab, berkata sopan, berdoa sebelum berbelanja, hidup rukun, dan bersih dan nyaman. ada yang mau minta baik? Ada apa tidak? Masih sama? Masih? Tidak. Kalau tidak ada yang perlu ditambahin. Nah, untuk pada hari ini kalian akan belajar tentang lebih dekat dengan nama Allah. Tetapi sebelum belajar, Pak Guru harap kalian semua nanti berperan aktif dalam proses pembelajaran. Jadi semuanya aktif, ya. Kemudian apabila tidak memahami apa yang Pak Guru sampaikan, nanti kalian bisa bertanya, ya. Nah, sekarang sebelum Pak Guru ke materi, Pak Guru akan bertanya dulu kepada kamu. Apakah kalian sudah hafal yang namanya Asmaul Husna? Lumayan. Asmaul Husna kan jumlahnya 99. Ada yang sudah hafal semua 99? Belum. Nah, kalau belum, kira-kira bagaimana? Dihafalkan. Ya, dibaca. Terus ya belajar, dipelajari, ya. Nah, bagaimana perasaanmu apa jika kamu sudah hafal semua, kira-kira perasaannya bagaimana? Kalau hafalnya baru sebagian, rasanya bagaimana? Lumayan senang. Ya, nanti kita akan belajar nih tentang lebih dekat dengan nama-nama Allah. Tetapi sebelum lanjut, Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajarannya dulu pada pagi hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah meyakini Asmaul Husna, Al-Qayyum, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumin, Al-Baqi. Yang kedua, menjelaskan makna Asmaul Husna, Al-Qayyum, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumin, Al-Baqi, dan meneladaninya. Jadi setelah tahu apa itu Al-Qayyum, Al-Qayyum, kamu dapat mengetahui artinya. Juga diharapkan nanti kalian meneladani dari sifat-sifat Asmaul Husna yang akan kita pelajari, ya. Ini tujuan pembelajarannya. Nah, sekarang coba silakan kalian amati gambar berikut, ya. Nah, gambar-gambar ini nanti akan ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari. Coba kira-kira nih gambar yang nomor 1 nih, kira-kira gambar apa nih? Orang mengangkat beras. Menunjukkan apa ini? Orang yang kuat, ya bisa juga. Orang yang kuat. Ya, ini beras 200 gram, 200 kilogram. Kan berat sekali ya. Dia kuat, tetapi
pada dasarnya ada yang lebih kuat dari ini, yaitu Allah, karena Allah memiliki sifat Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu itu artinya Allah Maha Kuat. Nah, kemudian kira-kira yang ini gambar apa lagi? Apa? Menolong. Ini membuktikan bahwa apa, menceritakan apa ini? Gambar ini. Orang yang membutuhkan bantuan. Kalau kamu jatuh, kira-kira pengen dibantu? Pengen dibantu apa enggak? Ini juga sama, orang jatuh pengen dibantu. Ini menunjukkan bahwa manusia itu butuh bantuan. Tetapi kalau Allah itu adalah Al-Qayyum, berdiri sendiri. Nah, kemudian ini gambar apa nih? Orang yang mau berubah rumah. Orang yang mau berubah rumah. Terus, apa lagi? Orang yang terkena musibah. Apa lagi? Orang yang selamat. Orang yang selamat. Orang yang kena gempa. Ya, dari gambar ini mengandung cerita bahwa ini adalah orang yang selamat dari musibah juga bisa. Dia ada rumah roboh tetapi bisa selamat. Ini menunjukkan dia hidup. Karena apa? Karena Allah memiliki sifat Al-Muhyi. Artinya iya, Allah Maha menghidupkan. Ini juga bisa saja dia mati. Mungkin ada juga yang mati nih. Karena apa? Tidak selamat. Karena Allah memiliki sifat Al-Mumit, yaitu Allah Maha mematikan. Nah, ini gambar apa ini yang tepat? Orang membawa katil. Terus apa? Ada yang bawa jenazah. Iya, kita fokusnya pada ininya, bukan pada orang yang membawa katil, orang yang membawa jenazah. Fokusnya pada orang yang dibawa. Ini adalah orang yang meninggal. Nah, suatu saat orang yang meninggal ini mereka akan dibangkitkan lagi. Meskipun sudah meninggal, tapi besok akan dibangkitkan lagi oleh Allah ketika hari kiamat. Karena apa? Karena Allah memiliki sifat Al-Ba'is. Allah Maha membangkitkan. Nah, ini gambaran ya tentang materi yang akan kita pelajari. Nah, selanjutnya nih Pak Guru tampilkan 99 Asmaul Husna. Kalau semuanya itu ada 99. Tetapi nanti yang akan kita pelajari ada 5 saja. Bisa kelihatan, bisa dibaca? Coba, Aurel ini bisa Aurel. Terus ini. Oke, Pak Guru punya tampilan lagi yang lebih jelas, bisa dilihat nanti. Biar kamu lebih mengenal 99 ya. Nih, lihat. Kita bareng-bareng biar semangat. Biar semangat ya. Biar kamu tahu 99 asma. Kita bisa bareng-bareng ikuti nanti bareng-bareng. Sebelumnya mari kita baca lagi. Baca apa? Dimulai. Berdoa selesai. Yuk bareng. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya
Wasi, Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'is, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Amin, Ya Musi, Ya Muti, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Ayu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'alli, Ya Bad, Ya Tawwab. Ya Muntaqim, Ya Afu, Ya Rauf, Ya Ahad, Ya Malikul Mulk, Ya Dzul Jalali wal Ikram. Ya Muhsin, Ya Jami', Ya Wali, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Ador, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi, Ya Mu'in, Ya Haris, Ya Nasir, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah. Ya, ini tadi kalau kamu lihat di ini kan nggak kelihatan sengaja menampilkan kalau menggunakan video tadi kan kelihatan. Nah tadi ketika kita bareng-bareng baca Asmaul Husna, waktu Pak Gunung yang keras sama yang dilingkari itu adalah yang akan kita bahas. Jadi ada 5. Yang pertama adalah Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu itu artinya Maha Kuat, Allah Maha Kuat. Yang kedua Al-Qayyum. Al-Qayyum itu yang maha mandiri atau berdiri sendiri. Selanjutnya Al-Muhyi. Al-Muhyi itu maha menghidupkan. Al-Mumit, nah, itu sudah ada artinya. Al-Ba'is, maha membangkitkan. Nah kita akan pelajari satu-satu. Nih yang pertama adalah Al-Qawiyyu. Coba Pak Guru tanya, menurut kalian siapa manusia yang terkuat di Indonesia atau di dunia? Jokowi di Indonesia. Mungkin Megawati emang kuat, perempuan kuat. Pak Jokowi, Bulak. Bapak kuat. Iya, ya udah. Kita kan orang Indonesia ya. Di Indonesia mungkin Pak Jokowi benar, tapi dia kuatnya memiliki kekuasaan ya, kuasa bisa mengondisikan Indonesia ya. Tetapi apakah Pak Jokowi bisa mengondisikan dunia? Mungkin tidak bisa. Kemudian tadi Bulak kuat ya. Coba Bulak kira-kira bisa nggak kuat ngangkat mobil 5 diangkat semua, kira-kira kuat nggak? Jadi sekuat, coba tadi kamu bilang bapaknya kuat apa? Kuat gotong semen. Gotong semen terus. Coba gotong semen 10 sekaligus kuat apa tidak kira-kira? Ya. Nah, Pak Jokowi tadi kuat, Bulak tadi kuat, Bu Megawati tadi kuat, bapaknya Rama tadi kuat. Apakah ada orang yang lebih kuat? Mampukah dia mengangkat beban dengan berat 100 kg? Atau mampukah dia mengangkat sebuah mobil? Bapaknya kuat orang ngangkat mobil? Orang. Ternyata kekuatan manusia itu sangatlah terbatas. Karena apa? Karena yang maha kuat itu adalah Allah. Dialah Allah yang maha kuat dan tidak ada satu makhluk pun yang mampu mengalahkannya. Dialah Allah Al-Qawiyyu yang memiliki kekuatan di atas segalanya. Dengan kekuatannya dia mengawasi dan mengatur segala sesuatu yang telah diciptakan. Allah memiliki kekuatan untuk menghancurkan dan
membangun kembali apa yang telah luluh lantak. Allah juga memiliki kekuatan yang maha dahsyat sehingga hingga menghancurkan kekuatan yang disombongkan oleh makhluknya seperti kekuatan Fir'aun. Kamu masih ingat kisah Fir'aun? Fir'aun itu adalah raja yang sangat kuat ya. Karena kesombongannya maka Allah menghancurkan Fir'aun. Nih ada dalilnya ya. Saya bacakan. Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh Allah Maha Kuat, lagi sangat keras siksanya. Jadi pada intinya Al-Qawiyyu bahwa Allah itu memiliki kekuatan yang tidak terbatas. Nah, kekuatan Allah ini menunjukkan bahwa manusia di hadapan Allah itu sangatlah lemah. Oleh karena itu, kita sebagai manusia itu tidak pantas untuk sombong atau untuk membanggakan diri. Ya, misalnya kamu merasa kuat, merasa paling hebat, kamu tidak pantas untuk sombong, untuk membanggakan diri, karena ada yang lebih kuat lagi dari kita. Siapa? Allah. Nah, sebagai anak yang soleh, kalian harus meyakini, harus percaya bahwa kekuatan yang dimiliki manusia itu adalah pemberian dari Allah. Makanya jika kamu merasa memiliki kekuatan, maka kamu harus yakin, oh iya ya, kekuatan saya ini siapa yang memberikan? Ya Allah. Kemudian apa yang kalian lakukan dengan kenikmatan yang jika kamu miliki, misalnya kekuatan, apa yang akan kamu lakukan? Nih ada gambar. Untuk membuktikan keyakinan kepada Allah yang memiliki sifat Al-Qawiyyu, kalian harus meneladaninya, mencontoh. Adapun contohnya adalah kamu jika memiliki kekuatan dalam ekonomi, ini orang yang mampu, kamu berarti kuat dalam bidang ekonomi, kamu harus memberi kepada yang lemah. Ini kan orang yang lagi kesulitan ya, dia meminta kasih. Jika kamu memiliki kekuatan dalam ekonomi, kamu harus mengasih. Berarti untuk meneladani Al-Qawiyyu apa? Ya kita bisa harus membantu yang lemah. Selanjutnya yang kedua, oh ya ada contoh lagi nih. Jika memiliki kekuatan berupa kecukupan harta, maka bantulah yang lemah. Tadi sudah ya. Tidak memamerkan dan menunjukkan kekuatan harta di hadapan orang miskin. Jika memiliki ilmu, maka amalkanlah dan tidak memamerkan ilmu di hadapan orang yang rendah hati. Selanjutnya yang kedua, Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya tadi apa? Itu ada maha berdiri sendiri atau mandiri. Allah itu tidak membutuhkan bantuan makhluknya. Allah mengurus dan mengatur segala sesuatu yang menjadi kebutuhan makhluknya. Sebagaimana firman Allah yang artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengatur makhluknya. Dialah Allah yang memerintahkan makhluknya untuk taat kepadanya. Adanya malaikat yang melaksanakan perintah Allah bukan karena Allah membutuhkan bantuan. Ada malaikat pencabut nyawa, pencatat amal baik, amal buruk. Itu perintah Allah, itu bukan Allah membutuhkan bantuan malaikat, tetapi itu menunjukkan bahwa kekuasaan Allah atas malaikat dan semua makhluknya. Jadi bukan berarti Allah itu membutuhkan bantuan malaikat, itu tidak, tetapi itu menunjukkan bahwa Allah itu maha kuasa. Al-Qayyum juga berarti Allah mengurus seluruh alam raya ini sendiri dan tidak membutuhkan apapun dari makhluknya. Nah, sifat ini Al-Qayyum ini memberikan keteladanan kepada kita. Di antaranya adalah yang pertama,
tidak menggantungkan hidup kepada orang lain. Makanya kamu harus memiliki atau meneladani sifat al-qayyum. Al-qayyum artinya apa al-qayyum? Yang maha berdiri sendiri atau mandiri berdiri sendiri. Nah, kamu sebagai anak pelajar juga tidak boleh menggantungkan hidup kepada orang lain. Siapa di sini yang kelas 5 ya, yang masih bajunya dicucikan sama orang tua? Cung. Rama. Masih asik. Nah, sekarang udah kelas 5, latihan mandiri. Harus mencontoh meneladani sifat al-qayyum mandiri. Perempuan siapa Cung yang masih dicucikan sama orang tuanya? Kamu sudah diri sendiri kan? Bagus. Mantap. Kamu belum latihan ya? Bisa kira-kira? Ya latihan, nanti kalau enggak latihan enggak bisa. Apa dulu waktu SD kelas berapa ya? Kelas 4 dia suci yang latihan. Ya latihan saja dulu. Ya nanti lama-lamaan bisa. Jadi kamu tidak boleh menggantungkan diri kepada orang lain, kepada dunia di rumah ya. Terus membersihkan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah, menyiapkan pakaian ya, itu contoh mengandung apa? Hidup mandiri. Kemudian yang kedua, meneladani al-qayyum, memiliki keterampilan untuk kebutuhan diri sendiri. Memiliki keterampilan untuk kebutuhan diri sendiri. Kalian harus memiliki keterampilan untuk hidup mandiri, seperti terampil bersepeda, ya. Kan kamu juga butuh. Kalau terampil bersepeda kan, misalnya jihad mau ke MTS ke sana, ya saya udah bisa sepeda sendiri, gak usah diantar sama temennya. Karena Pak Guru sering lihat jihad naik sepeda ke sana ya, ya. Iya, dalam rangka apa Han? Jalan-jalan. Iya, jadi tidak bisa jihad tidak usah minta dianterin Rama kalau ke sana. Tapi karena sudah terampil hidup mandiri, nggak usah Ram, saya nggak usah diantar, saya sendirian aja. Nah kemudian yang ketiga, memiliki kepedulian kepada orang lain. Nah anak muslim harus gemar dan terbiasa membantu orang lain. Jika ada yang terkena musibah, hatinya bergetar, tangan dan raganya tergerak untuk membantu. Selanjutnya yang ketiga adalah al-muhyi. Sebelum Pak Guru melanjutkan, kita tepuk 1, 2, 3, 4 dulu biar kamu semangat, biar suasananya berbeda ya. Siap? Tepuk 1, 2, 3, 4 masih ingat yang biasa kita tepuk? Ayo. Tepuk 1. Yes, ya kurang semangat. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Oke, konsentrasi lagi ya. Kita lanjut. Al-muhyi. Pernahkah kalian melihat sawah yang kering? Di mana? Ya sawahnya di mana? Alisa. Leduk, anak. MTS. MTS pernah lihat? Ya. Rerumputan yang kering dan mati itu di sawah itu kan biasanya kalau kita panen ya rumputnya pada kering ya. Tetapi mengapa saat ada hujan sawah yang kering menjadi subur? Betul ya. Kamu lihat saja, misalnya ada sawah yang harus dipanen kan basakannya dami kan diobong, dibakar, bahkan sampai geseng musnah hancur. Nah, ketika ada hujan, nanti akan tumbuh rerumputan, kepul suka-suka. Padahal wis bersih. Itu apa? Karena Allah Maha menghidupkan. Dialah Allah yang memiliki sifat al-muhyi.
artinya maha menghidupkan. Dialah Allah yang memiliki kehidupan kepada seluruh makhluknya. Ini juga ada firman-Nya, Quran surat Ar-Rum ayat 50. Bisa dibaca? Pandur ila akhati rahmatillahi kaifa yuhyil ardo wa mautiha. Inna dzalika lamuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya, maka perhatikanlah bekas atas segala sesuatu. Nah, ayat tadi ya yang kamu baca artinya ini menjelaskan bahwa dialah Allah yang maha menghidupkan segalanya. Allah juga akan menghidupkan kembali manusia yang telah mati. Nah, jadi nanti ketika kamu mati, sudah mati, nanti akan dihidupkan kembali. Termasuk badan kalian bisa bergerak dengan leluasa, semua juga karena kekuasaan Allah. Ini kamu bisa bergerak leluasa, ini karena Allah maha menghidupkan. Bisa bergerak, bisa nendang ya. Nah, sebagai anak soleh tentunya kalian bisa mengambil dari pelajaran dari sifat ini. Di antaranya adalah bangkit dan termotivasi untuk berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Jadi kamu harus semangat bangkit berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Kita tadi udah bahas sifat Asmaul Husna apa? Al-Muhyi, maha menghidupkan. Kalian bisa meneladaninya dengan cara berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita bangkit, kita hidup untuk apa? Untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Selanjutnya yang keempat, masih ada dua lagi. Al-Mumin. Al-Mumin artinya maha mematikan. Pernahkah kalian menyaksikan seseorang yang meninggal? Di mana? Sedulure karo mbae. Di mana mbahnya? Pernah menyaksikan? Kamu pengen meninggal? Meninggal, tapi kamu besok akan meninggal loh. Kamu pernah menyaksikan orang meninggal? Ya, pernah. Apakah seseorang yang meninggal selalu berusia tua atau muda atau masih anak-anak? Tergantung. Jadi yang namanya meninggal itu tidak mesti harus orang itu harus tua dulu. Tetapi bisa juga meninggal masih kecil, masih bayi, remaja, atau bahkan kelas 5 SD, baru kelas 5 SD sudah meninggal. Bahkan ada yang sudah tua. Loh, kok bisa berbeda-beda? Ya terserah Allah, karena Allah Al-Mumin, maha. Kita lihat saja. Aku ngerti lapak, ngerti dabugan. Kira-kira dabugan gue sing di pek dhisik, sing tua apa sing nom? Iya, tergantung ya. Kalau kita pengen es kelapa muda, berarti yang dipetik kan yang muda dulu. Kalau kita pengen buat dodol, ya sing tua. Sama seperti manusia, itu kematian bisa datang, bisa muda, bisa tua, bisa bayi, bisa kecil ya. Karena Allah memiliki sifat Al-Mumin. Nah, kematian pasti akan datang. Karena itu tidak perlu takut menghadapinya ya. Jadi kamu tidak usah takut. Kamu takut mati? Takut. Ya, mulai sekarang tidak usah takut ya, Nel. Karena apa?
karena ya nanti kamu bakalan mati, Nel. Iya lah bang, Iya. Nah sekarang barangkali siapa yang takut mati ya tidak usah takut karena semuanya nanti akan mengalami, bakalan dijemput sama dia. Tetapi kita perlu mempersiapkannya. Ya, jadi tidak usah takut, tapi harus mempersiapkannya. Kematian itu adalah gerbang menuju kebahagiaan abadi. Jika ingin bahagia, maka kita harus mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Misalnya rajin sholat, rajin mengaji, hormat kepada orang tua, hormat kepada guru, bersikap ramah, kasih sayang, kemudian menjauhi larangan-larangan Allah, misalnya mencuri, berkelahi, mencemooh, menggunjing, menyakiti orang lain dan sebagainya. Nah, kita harus ini dalam rangka menghadapi kematian kita harus mempersiapkannya. Jadi kita tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Sebaliknya kita harus melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah. Nah, berbicara masalah kematian, tahukah kalian manusia akan mengalami 2 kali kematian? Ini nanti tidak usah saya jelaskan, nanti karena Pak Guru juga punya video pembelajaran, nanti kamu menyaksikan saja ya. Jadi manusia itu mati 2 kali. Nanti ada di penjelasan video, nanti Pak Guru punya videonya. Nanti kamu nonton video saja. Selanjutnya masih ini kembali lagi. Al-Ba'is ya, Al-Ba'is. Yang terakhir nih, materi Asmaul Husna yang 5 yang terakhir. Apakah kalian pernah melihat seseorang yang pingsan? Apakah dia bangun lagi atau mati? Pernahkah kamu pingsan? Kamu pengen pingsan? Ya, mereka yang pingsan ya, tapi bisa bangun lagi. Bangun dari pingsannya. Apa? Karena Allah itu memiliki sifat Al-Ba'is. Allah Maha Membangkitkan. Pernahkah kamu melihat orang yang tidur pulas? Apakah pada saat tidur kebablas mati? Kamu bangun lagi? Bangun lagi. Kok bisa bangun lagi? Iya, bukan karena diubah mamane, karena diubah, karena Allah Maha Membangkitkan. Nah, kemudian Al-Ba'is ini juga berarti Allah Maha Membangkitkan. Allah yang akan membangkitkan semua manusia dari alam kubur. Allah akan menghidupkan kembali makhluk-makhluknya yang telah mati. Ini jadi tadi berkaitan dengan mati dan hidup. Allah juga mematikan orang itu 2 kali dan menghidupkan orang itu 2 kali lagi. Nanti Pak Guru tampilkan video. Sekarang, pernahkah kalian merasa kehilangan motivasi? Pernah nggak kehilangan motivasi? Tidak semangat, motivasi itu kurang semangat dalam belajar. Waduh, kehilangan motivasi, malas belajar. Pernah? Contoh kayak Aurel dulu ya, pernah waktu latihan Pitoba tidak tahu kehilangan motivasi. Tetapi apa? Tetapi Pak Guru selalu memberikan dorongan ya biar Aurel semangat sampai Aurel habis putus asa. Tetapi Pak Guru tetap memberikan semangat kepada Aurel walaupun hanya mendapat juara harapan. Tapi kan berkat dibangkitkan semangatnya, padahal Aurel sudah tidak semangat. Nih yang lagi semangat kelas 6 contoh ya, itu Pak Guru selalu memberikan semangat terus. Mohon doanya ya, nanti biar di tingkat provinsi dapat juara juga. Amin. Pak Gurunya juga semangat terus, pelatihnya ya semangat terus. Nah, selanjutnya, sehingga kalian merasa malas belajar ya, kalau tadi kehilangan motivasi.
Namun tiba-tiba bangkit dari rasa malas, bangkit dari rasa lelah, itulah bukti bahwa Allah Maha membangkitkan jiwa manusia. Allah yang membangkitkan jiwa dengan ajaran yang benar. Allah yang membangkitkan optimisme untuk kesuksesan di masa akan datang. Nah, sebagai anak muslim, kalian harus mengambil keteladanan dari sifat al-ba'is. Keteladanan yang dimaksud itu yang pertama diantaranya meyakini kebenaran hari kebangkitan sehingga terbentuk sifat terpuji dan menyenangkan orang lain. ya, stop. Jadi kalian harus percaya bahwa besok itu benar-benar ada hari kebangkitan. Setelah kamu mati, kita akan dibangkitkan. Kita harus percaya, harus meyakini. Kemudian yang kedua, Terpuji untuk menghidupkan orang lain dengan mengajar ilmu yang bermanfaat untuk yang kedua peduli. Kita itu harus peduli menghidupkan orang lain dengan apa? Dengan mengajar ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, terbiasa menanamkan rasa percaya diri bersama tujuan kepada orang lain. kita terbiasa menanamkan rasa percaya diri dan semangat juang kepada orang lain. Nah, ini materi tentang 5 Asmaul Husna. Sampai sini kira-kira Mas ya sudah dapat apa nih? Tadi dari materi masih ingat? Pertama apa ya? Al-Qayyum. Yang kedua Al-Qayyum. Nanti bisa ya. Nanti Pak Guru punya videonya juga, nanti ada ya kisah tentang kita mati 2 kali dan 2 kali ini. Nanti kalian bisa lihat di sini ya. Mengenai sifat-sifat Allah. Nah, coba diperhatikan di sini ada Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-180 dikatakan bahwa dan Allah memiliki Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang terbaik. Asma artinya nama, husna artinya baik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka telah akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang baik. Nah, Asmaul Husna ini berjumlah 99 nama. Beberapa di antaranya adalah Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Nah, ada 99 ya, tapi akan kita pelajari hanya 5 saja. Oke, nah kita coba ya satu-satu. Pertama, coba diperhatikan gambar ini. Ada seorang pekerja yang sangat kuat. Nah, ini dia berkata, Al-Qawi artinya Allah Maha Kuat. Nah, manusia, sekuat-kuatnya manusia tidak akan mampu menandingi Allah, karena Allah lah yang Maha Kuat, yang Maha sekali kuat. Jadi Allah lah yang Maha Kuat. Allah adalah Al-Qawi. Dalam Quran surat Al-Anfal ayat ke-52 dikatakan, dan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh Allah Maha Kuat lagi sangat keras siksanya. Nah, Fir'aun adalah sosok raja yang memiliki kekuasaan dan kekuatan yang sangat luar biasa besar. Tapi tidak ada apa-apanya di mata Allah. Fir'aun itu lemah di mata Allah, karena Allah adalah yang Maha Kuat. Nah, kemudian Al-Qayyum. Al-Qayyum ini artinya adalah Allah Maha berdiri sendiri. Allah tidak memerlukan bantuan dari siapapun atau apapun. Nah, berbeda dengan kita memerlukan orang lain. Kita memakai pakaian, hasil menjahit orang lain. Kita memakan makanan, hasil pengolahan orang lain. Allah berbeda karena Allah adalah Al-Qayyum, Allah Maha berdiri sendiri. Dalam Quran surat Al-Baqarah dikatakan bahwa Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur.
miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Nah, betulnya itu Allah lah yang mengurus makhluknya. Kita yang memerlukan Allah. Nah, Allah berdiri sendiri, tidak memerlukan kita. Setiap kali kita beribadah, sebetulnya adalah untuk diri kita sendiri. Karena Allah tidak memerlukan ibadah kita. Justru kita yang memerlukan Allah. Nah, bagaimana cara kita untuk meneladani sifat Al-Qayyum? Nah, ada banyak ya. Pertama, kita tidak boleh bergantung kepada orang lain. Yang kedua adalah keterampilan untuk hidup mandiri. Maka kita harus belajar untuk menguasai suatu keterampilan sesuai dengan potensi kita supaya kita bisa hidup mandiri dan berpenghasilan. Dan kita juga harus memiliki kepedulian terhadap orang lain. Kalau kita memiliki rezeki yang lebih, maka kita bantu orang lain. Nah, kemudian ada Al-Muhyi. Al-Muhyi ini artinya adalah Allah yang maha menghidupkan. Jadi kita awalnya mati dan dihidupkan oleh Allah. Karena Allah lah yang Al-Muhyi, Allah lah yang maha menghidupkan. Nah, kemudian ada yang namanya Al-Mumit. Nah, Al-Mumit ini artinya Allah yang maha mematikan. Ketika manusia atau makhluk lainnya hidup, maka dia pada akhirnya akan mati. Nah, siapa yang mematikan? Yang mematikan adalah Allah, dan Allah adalah Al-Mumit. Artinya Allah yang berkuasa untuk mematikan dan menghidupkan makhluknya. Kalau kita perhatikan di surat Al-Fir yang ke-11 dikatakan, mereka menjawab, ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami, maka adakah jalan bagi kami untuk keluar dari neraka? Nah, jadi kita 2 kali mati ya. Yang pertama adalah sebelum kita diberikan ruh, yang kedua adalah ketika kita meninggal di dunia. Nah, 2 kali kan matinya. Nah, kemudian Allah juga yang menghidupkan kita 2 kali. Yaitu ketika Allah memberikan kita ruh, saat kita berada di dalam rahim, dan saat kita dibangkitkan di alam kubur. Nah, kemudian ada yang namanya Al-Ba'is. Al-Ba'is artinya Allah yang maha membangkitkan. Allah lah yang membangkitkan manusia dari alam kubur. Nah, nanti pada suatu saatnya kita akan mengalami kematian. Nah, tapinya setelah kiamat terjadi, maka Allah akan membangkitkan seluruh manusia. Nah, karena itu Allah disebut Al-Ba'is, artinya adalah Allah yang maha membangkitkan. Ketika dibangkitkan, maka kita diberikan 2 pilihan, apakah masuk neraka ataupun masuk surga. Maka semoga Allah memberikan jalan kepada kita untuk masuk surga. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih yang sudah menyimak. Nah, sekarang kita akan berkelompok. Ya, Pak Guru akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Ya, tidak. Nanti ada yang 5 ya, karena ini itu 13 ya. Ya, kelompok 1. Kelompok 1, dengarkan ya. Kelompok 1 itu Ferdi, Auren, Jihan, Wigan. Nah, itu dengar. Kelompok 2 Askar, Davita Nizanur, Niko, John Sabda. Kelompok 2 nanti di sini. Kelompok 3 nih, dengarkan. Rama, Naila, Akila, Michael, Firdaus, Tommy. Ya, silakan. Kelompok 3 sini. Firdaus. Kamu sini. Kamu duduk di sini. Nanti kamu duduknya di mana sana ya? Kamu. Enggak usah bawa ini.
Kelompok 2 di sini. Di situ aja. Dos, aku kelompok 2 sana dos. Dos. Nah, sekarang Pak Guru akan memberikan teks bacaan buat kamu ya. Nih, kelompok 1 silakan kamu buka bacaan di LKS. Kelompok 2 sama kelompok 3 silakan dibuka LKS-nya. Halaman 20, 19 dan 20. Mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Ya dibaca ini 1 sampai 51, 2, 3, 4, 5. Silakan kamu membaca materi yang telah Pak Guru berikan ya. Kemudian kamu memahami isi bacaan tersebut. Jadi membaca sambil dipahami. Waktunya 10 menit untuk membaca. Ya, silakan dipahami. Sekarang kalau sudah kita tanya jawab. Coba dari yang kamu baca itu tadi, Rama, kamu membaca tadi apa yang kamu dapat membaca tentang apa tadi? Apa saja tadi? Artinya sudah tahu. Tadi kan ada arti apa? Coba disebutkan. Tadi kan sudah dibaca. Akila. Kira-kira hafal apa tidak? Tidak apa-apa. Ya nanti dihafalkan. Coba ini, John. Tadi yang kamu baca apa saja yang dapat? Apa saja yang kamu dapat? Contoh satu saja, sebutkan saja. Senang menawarkan suatu usaha. Itu apa itu? Terus? Ya, nah sekarang kalian kan sudah saya beri kelompok. Sekarang kalian kerja kelompok. Nih, Pak Guru punya lembar kerja kelompok. Nih, kelompok 1. Nanti kamu diskusi. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Kamu punya sini nanti bisa. Ini kelompok 3. Tidak usah. Nah, itu kalian sudah dapat lembar kerja ya. Itu ada kelompok 1. Itu ada Asmaul Husna dan contoh perilaku yang dapat meneladaninya ya. Nanti kamu ini Asmaul Husnanya. Ini teladan yang dapat diterapkan untuk mencapai Asmaul Husna. Paham? Ya nanti namanya Dianu. Ya di sampingnya nggak apa-apa, di sampingnya. Nah, ini kan Asmaul Husna. Nanti kamu pasangkan dengan artinya. Nanti setiap anak harus bisa memasangkan. Oh, ngerti al-qawiyyu artinya apa? Gampang. Ini masih nggak urut loh. Ini sudah Pak Guru gunting-gunting nih. Nih, dibuka. Ini sudah Pak Guru gunting-gunting nih. Nanti kamu maju ke depan memasangkan dengan artinya. Kamu perwakilan maju ke depan ya, perwakilan. Tapi setiap anak juga harus bisa. Setiap anak juga harus bisa.
Kelompok 2 nih, kelompok 2. Anak perak. Ini sudah semuanya sudah. Sudah. Pak Guru angkat lagi, silakan kamu. Kamu belum ya? Nanti kamu sudah lakukan. Kamu sudah? Sudah. Siapa yang belum? Firdaus. Coba Pak Guru coba lo Firdaus. Ya, kalau semuanya sudah berlatih, nanti perwakilan satu saja. Silakan kelompok ini yang mau mengisi siapa? Siapa kelompok ini maju? Kamu mau satu aja. Harus ke sini. Asal urusannya dulu nanti aku di sini. Nih, ya, tekan. Mau apa, Aska? Terserah siapa yang mau. Yakin? Oh, jawabannya yakin? Gila. Alkoyo yang ya mantap. Kelompok 2 benar. Tangan kelompok 2. Kelompok 1. Ini kelompok 3. Jadi kelompok 3. Kelompok 1 di sini kelompok 1. Kamu sedikit kelompok 3. Ada dulu Al-Qadir yang mau berdiri, Al-Baqis yang mau membangkitkan, Al-Muhyi yang menghidupkan, Al-Mumit yang mematikan. Ya, tepuk tangan Akhilah. Nih kelompok 1. Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Baqis. Ya, betul. Nah, sekarang setelah kalian kerja kelompok, nih Pak Guru punya soal. Kalau tadi secara berkelompok, sekarang sendiri-sendiri ya. Silakan nanti kamu kerjakan, ditulis namanya. Kalau tadi kerja kelompok, sekarang dikerjakannya sendiri-sendiri ya. Bukunya ditutup. Tapi sebelum mengerjakan nih nanti Pak Guru, biar kamu kerjakannya fresh ya, kita semangat dulu ya. Belum? Siapa yang belum?
Aziz, kita tepuk semangat dulu. Siap? Oke, siap. Berdiri aja, berdiri. Ya, berdiri. Ya, biar kamu tertawa, berdiri. Yuk, berdiri. Siap? Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Aha aha. Aha aha. Semangat. Ya, kamu kerjakan evaluasinya yang semangat. Yang semangat. Silakan. Di sini. Yang sudah ini sudah. Dah. Sekarang silakan. Nanti Pak Guru koreksi, nanti hasilnya insya Allah minggu depan ya. Nah sekarang berarti dari kegiatan pembelajaran yang kita peroleh pada hari ini, apa saja yang kamu dapat? Apa? Apa? Asmaul Husna. Ya, mempelajari 5 Asmaul Husna dan artinya. Terus apa lagi yang kamu dapat? Mendapatkan ilmu dari Asmaul Husna, meneladaninya. Nah, ya jadi sekarang kita lanjut ke kesimpulan ya. Jadi kesimpulan pada pembelajaran pada siang hari ini, siang ya. Jadi Al-Qawiyyum itu artinya yang maha. Al-Qayyum artinya yang maha. Al-Muhyi artinya yang maha. Al-Mumit artinya yang maha. Al-Baqis artinya yang maha. Nah, ini kesimpulan dari pembelajaran pada siang hari ini. Kemudian Al-Qawiyyum itu contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya senang menawarkan bantuan kepada orang yang lebih lemah. Al-Qawiyyum berdiri sendiri, penerapan kehidupan kita dalam sehari-hari yaitu hidup mandiri, tidak boleh bergantung kepada orang lain. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak, Pak Guru punya tugas mandiri ya. Ini tugasnya disertakan di rumah. Silakan kamu bisa membuat kaligrafi mencontoh nih ya. Bisa membuat dari kelima Asmaul Husna ini. Kemudian setelah Al-Qawiyyum juga boleh. Silakan kamu hias. Barangkali nanti ada yang bagus, ini besok kamu bisa pilih-pilih lemah sih ya kaligrafi ya. Silakan terserah. Kemudian Al-Muhyi silakan terserah, nanti dikerjakan di buku gambar ya. Al-Mumit, Al-Baqis. Paham? Ya. Sebelum Pak Guru akhiri, ini Pak Guru punya ice breaking lagi nih, satu ice breakingnya. Biar kamu nih punya ice breaking nih. Buat oleh-oleh ya. Ice breakingnya, sebut warnanya. Sebut warna. Ini warna apa? Ini warna apa? Sebut warnanya aja, ini bukan warna merah. Sebut warna apa?
Peraturannya seperti itu ya, buat oleh-oleh. Nih, aturannya sederhana, ya sederhana ya. Sebut warnanya, jangan tulisannya. Contoh kuning, bacanya itu kan kuning. Semuanya bermain ya? Ya. Semuanya bermain. Kita pertama ke level mudah dulu. Level mudah berarti gampang. Yo. Hijau. Hijau. Biru. Abu-abu. Siap. Hitam. Merah. Iya merah, ungu lagi merah. Sekarang level sedang. Siap ya. Ya. Pink. Sekarang level sulit. Siap. Terima kasih. Ya, jadi tadi kesimpulannya sudah dipahami ya. Nah, sekarang bagaimana perasaan kamu hari ini setelah melaksanakan pembelajaran pada hari ini? Perasaannya senang atau sedih? Ya, senang. Bagian mana yang paling senang tadi dalam pembelajaran pagi hari ini? Pembelajarannya hari ini paling speaking. Terkait pelajarannya mana yang paling kamu sukai tadi di bagian apa pas lagi baca kelompok apa lagi? Nah sekarang menurut kalian kira-kira penting apa tidak mempelajari Asmaul Husna? Penting karena dengan kita meneladani Asmaul Husna kita akan dapat mencontoh meneladani sifat Asmaul Husna. Nah sekali lagi ada pertanyaan? Tidak ada. Ada pertanyaan apa tidak? Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup kegiatan pembelajaran pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.